bekerja setiap pagi, setiap hari dalam hidup kami. Allah bekerja di dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Ya, sebentar firman-Mu akan dibagikan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami di tempat ini, supaya mendengarkan imannya timbul, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam setiap kami. Kami pulang dengan penuh sukacita membawa berkas-berkas, dan Tuhan membuat banyak mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan waktu-waktu ke depan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam saudara terkasih, silakan duduk. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, siang hari ini saya akan menyampaikan tentang kehidupan yang berbuah bagi kita semua. Nah, berbicara tentang buah artinya seperti apa cerminan kehidupan kekristenan kita di mata dunia, ya. Apa yang mau kita sampaikan kepada dunia. Sebab orang Kristen itu harus berbuah, katakan amin, ya. Nah, dalam Roma 10 ayat 17 berkata, firman, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Benih firman ketika ditabur, ya, jatuh ke tanah yang subur, dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tanah yang subur itu berbicara tentang hati manusia. Jadi makanya kita harus menjaga hati kita, supaya setiap firman yang kita dengar, iman kita timbul, dan benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah, katakan amin. Namun demikian banyak orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak berbuah seperti apa yang Tuhan kehendaki, ya. Tidak sedikit orang Kristen mengaku dipenuhi Roh Kudus, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus pernah berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Buah yang dihasilkan merupakan tanda dari pohonnya. Demikian juga orang Kristen tercermin dari buahnya, katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kekristenan kita itu sesungguhnya adalah harusnya mengenal Allah dan anaknya Tuhan Yesus, dan tentang bagaimana kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, katakan amin. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, artinya terus menerus, saudara, ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab pun ada sebuah perumpamaan tentang penabur, ya. Di situ di dalam Matius pasal yang ke-13 berbicara tentang 4 kategori manusia, ya. Jadi kategori 1 sampai 3 itu tidak mencerminkan orang yang berbuah. Ya, yang pertama itu firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung-burung lenyap. Yang kedua jatuh di tanah yang banyak batu, ya. Mungkin hatinya keras, bertumbuh tapi cuma sebentar, ya. Setelah itu dia mati. Ada benih yang jatuh di semak duri, ya. Hatinya penuh kekhawatiran, ketakutan, terhimpit oleh semak duri, akhirnya benih itu mati, tidak bisa bertumbuh. Dan satu lagi, benih yang jatuh di tanah yang subur, ya. Benih itu bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, jelas bahwa Allah menginginkan kehidupan kita itu berbuah seperti kategori orang yang keempat. Benih itu jatuh ke tanah yang subur, karena hatinya subur, dia bertumbuh, berbuah, berakar, dan berbuah. Jadi saudara, menjadi orang percaya bukan hanya sekedar percaya. Kita percaya Yesus, itu sudah benar, ya. Kalau kita hanya sekedar percaya tetapi tidak berbuah, kita seperti pohon yang bertumbuh, ya mungkin bertumbuhnya baik, tapi nggak bisa menghasilkan buah, ya. Akhirnya pohon itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak berguna apa-apa, ya. Sehingga Tuhan tidak menghendaki itu. Dan kita sering menyanyikan lagu, ya. Kita mungkin tahu lagu ini, menyenangkanmu
senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kita tahu lagu itu ya. Apakah kita pernah berpikir dan merenungkan bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan? Ya, kita mau kalau di gereja mungkin suami dan pemimpin pujian itu kita gampang nyanyi. Tapi apakah pernah kita memikirkan dan merenungkan, iya ya, menyenangkan Tuhan? Seperti apa kita bisa menyenangkan Tuhan? Salah satunya yaitu dengan kita bisa berbuah, katakan amin. Ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ada satu cerita di dalam Alkitab tentang pohon ara yang dikutuk dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yang kita akan baca bersama-sama. 2-3. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ada satu iklan ya di sini, ya, tentang Fuji Film. Ya, di situ ternyata kalau kita perhatikan ada satu slogan, indah seindah warna aslinya. Ya, nah, prosedur Fuji Film ini mengiklankan bahwa produknya ketika menghasilkan foto, itu fotonya akan seindah warna aslinya. Namun saudara, pohon ara yang dibaca dalam firman Tuhan tadi itu memperlihatkan diri lebih indah dari warna aslinya, karena pohon itu telah berdaun begitu lebat dan hijau. Tetapi sayang, pohon itu tidak berbuah. Memang ada penjelasan di dalam ayat firman Tuhan itu dalam Markus 11 ayat 13. Kenapa pohon ara itu tidak berbuah? Karena memang bukan musimnya. Ya, bukan musim buah ara. Kalau kita lihat pohon ara itu seperti ini, saudara. Ya, jadi begitu lebat daunnya, ya, begitu besar, tapi tidak ada buahnya. Seharusnya pohon ara itu seperti ini, ya. Jadi ada buahnya yang begitu lebat dan buahnya itu seperti itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menemukan. Ketika dia mendekati, dia tidak menemukan buah ara. Tetapi saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan bukan soal musim atau tidak musim buah ara itu ada. Tetapi persoalannya buah ara itu memiliki daun yang lebat, dan daun lebat itu mewakili yang pertanda bahwa seharusnya daun-daun lebat itu menunjukkan kalau pohon itu berbuah. Ya, jadi kalau dilihat ini pohon buah aranya daunnya lebat, bagus, sehat, yang tumbuh dengan luar biasa. Seharusnya bukan masalah tidak musim atau lagi musim, seharusnya pohon itu sudah ada buahnya. Itu persoalannya. Demikian orang Kristen, ya, dia bisa bertumbuh, ya, bisa banyak melakukan aktivitas, tetapi yang penting yang Tuhan cari adalah buahnya. Seharusnya ketika kita bertumbuh, itu kita sudah menghasilkan buah, katakan amin. Nah, saudara terkasih, pohon ara ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan bagaimana Yesus sangat berharap untuk mendapatkan buah ara. Sama seperti Tuhan Yesus menghendaki bangsa Israel itu memiliki buah iman. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak membuahkan apa yang dia imani, saudara. Ya, kita buka di dalam Yeremia 8 ayat 13. Bagaimana buah iman yang diharapkan Tuhan Yesus itu ada, tapi tidak terdapat buah. Yeremia 8 ayat 13, kita baca sama-sama. 2-3. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daun sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Tuhan menghukum bangsa Israel. Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel itu begitu giat melakukan aktivitas keagamaan mereka. Mereka sangat rajin ke rumah-rumah ibadat, sinagoge, ya, begitu mengesankan. Tetapi, ya, seperti pohon yang ada di pohon buah ara itu yang begitu rimbun buah pohonnya, ya. Namun amat disayangkan karena aktivitas keagamaan itu tidak menghasilkan buah apa-apa. Ya, mereka rajin ke rumah ibadat, mereka rajin melakukan
banyak kegiatan rohani, tetapi mereka tidak berlaku setia kepada Tuhan. Jadi iman mereka cuma iman aktivitas. Ya, dalam Markus 7 ayat 6 berkata demikian. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel itu hanya melakukan aktivitas agama saja, tapi padahal hatinya itu jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat buah iman mereka. Tuhan tidak melihat kerohanian mereka, buahnya seperti apa. Nah saudara, bukankah kita ini adalah Israel rohani? Amin. Kita adalah Israel rohani. Nah bagaimana Tuhan melihat iman kita sebagai Israel rohani? Apakah iman kita hanya dipenuhi oleh iman aktivitas? Artinya begini, kita rajin ke gereja, kita mungkin rajin ikut kur, kita rajin berdoa, apapun aktivitas yang program-program gereja kita banyak ikuti. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga bisa berbuah? Apakah sudah berbuah? Apakah buah yang kita hasilkan itu berkenan di hadapan Tuhan, atau buahnya hanya buah yang asal buah? Ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana iman kita? Apakah iman kita aktivitas saja dan tidak ada waktu untuk mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan itu kita bisa dengar lewat apa? Lewat firman Tuhan yang tertulis di dalam setiap Alkitab kita. Tuhan sudah banyak berfirman di situ. Apa yang Tuhan ingin kehendaki supaya kita perbuat, kita sudah bisa baca di situ. Apakah kita punya waktu untuk mendengar suara Allah melalui Alkitab? Mulai sekarang kita mulai harus memperhatikan iman kita. Iman kita itu berbuah atau kita hanya sekedar Kristen dan aktivitas kita tuh banyak tapi kita nggak berbuah. Kita mulai merenungkan di situ. Kita bisa sudah memiliki kebenaran, iya, karena kita sudah dibenarkan. Tetapi apakah hidup kita sudah memiliki takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya mengikuti perintah-perintahnya dan melakukannya dengan setia sehingga kita bisa berbuah. Itu kita renungkan, saudara. Ya, jadi orang Kristen itu bukan sekedar orang Kristen yang melakukan aktivitas, banyak aktivitas, rajin ke gereja dan sebagainya. Bukan cuma itu, saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita berbuah, katakan amin. Soalnya kanan dan kiri kita harus berbuah. Ya. Jadi bukan sekedar hanya orang Kristen, labelnya orang Kristen, tapi kita nggak punya buah. Nah, pertanyaannya, buah apa saja yang sebetulnya harus kita hasilkan dari kehidupan kita? Ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah buah pertobatan. Katakan buah pertobatan. Ini merupakan dasar kehidupan di dalam memulai hidup yang baru. Ketika kita bertobat terima Tuhan Yesus dan juru selamat, itu buah pertobatan kita. Ya. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ. Karena buah yang harus dihasilkan itu adalah buah yang mengubah seluruh kehidupan kita setiap hari. Ya. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang dihasilkan itu harus sesuai dengan pertobatan. Pertobatan itu artinya metanoia, ya, yaitu merubah pola pikir dan tingkah laku kita seperti terlihat benar-benar telah bertobat. Artinya gini, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, karena 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menjadi orang Kristen, apakah kita betul-betul sudah bertobat? Itu pertanyaannya. Pertobatan itu bukan sekali, saudara. Bukan hanya ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat udah selama-lamanya bebas. Enggak. Setiap orang bisa jatuh di dalam dosa, betul? Ya. Kita kadang-kadang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Makanya kita setiap hari harus ada yang namanya buah pertobatan. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, kita minta ampun sama Tuhan dan kita bertobat sungguh-sungguh. Karena itu kita harus merubah pola pikir dan tingkah laku kita sehingga kita betul-betul terlihat telah bertobat. Jadi orang lihat, iya, dia betul-betul sudah bertobat. Itu buah yang harus kita hasilkan dari kehidupan kekristenan kita, katakan amin. Ya. Sehingga setiap hari, setiap waktu kita bertobat kepada Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan salah. Itu yang pertama, buah pertobatan. Saudara ingat-ingat itu. Yang kedua, buah apa yang harus dihasilkan? Buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, kita baca sama-sama, 2, 3.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, atau yang disebut dikaiosune. Itu artinya apa? Punya integritas. Apa yang kita omong dan kita lakukan itu sama. Punya kebajikan, kemurnian hidup, kebenaran dalam berpikir dan tindakan yang benar. Itu buah kebenaran. Ya, kita bisa harus melakukan ini, menghasilkan buah kebenaran. Seorang suami, apa buah kebenarannya? Mengasihi istri seperti kepada tubuhnya sendiri. Seorang istri, apa buah yang bisa dihasilkan? Mematuhi suami, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Seorang karyawan, apa buah yang harus dihasilkan? Buah kebenarannya, bekerja dengan baik, dengan jujur, dan setia. Apa yang harus dihasilkan oleh seorang pelayan Tuhan? Buah apa? Dia setia melayani, tidak ada motivasi yang salah. Dia betul-betul sungguh-sungguh melayani. Amin. Banyak buah kebenaran yang bisa kita hasilkan dari kehidupan kita. Ya, dari seorang pelayan, apa yang harus dihasilkan buah kebenaran? Dia setia kepada Tuhannya, dia jujur dalam pekerjaannya. Itu buah-buah kebenaran. Ya, kemurnian hidup, tidak ada motivasi yang salah, punya kebajikan, kebenaran dalam berpikir, ya, dan tindakan yang benar. Itu buah kebenaran. Setiap kita itu bisa menghasilkan buah kebenaran. Seorang pemimpin perusahaan, punya perusahaan banyak, apa buah kebenaran yang bisa dihasilkan? Dia memimpin perusahaannya dengan baik, dia mesejahterakan karyawan, sehingga karyawan bisa loyal sama dia, bisa mendoakan dia. Ya, itu buah kebenaran yang bisa dihasilkan oleh seorang pemimpin perusahaan. Apapun profesi Anda, apapun status Anda, sebagai seorang Kristen, kita harus bisa berbuah kebenaran. Katakan amin. Ya. Lalu yang ketiga, apa buah yang harus dihasilkan di dalam kehidupan kita? Yaitu buah dalam pekerjaan yang baik dan pengenalan akan Allah dengan benar. Kolose 1 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu pengertian dari Tuhan untuk mengetahui apa? Kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan. Berkenan itu artinya selalu memiliki keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Itu berkenan. Ya, jadi hati kita selalu rindu bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Seperti lagu tadi, menyenangkanmu. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Bapa kita di surga. Kita sebagai anak, bagaimana kita menyenangkan Bapa di surga? Katakan amin. Ya, Tuhan itu betul-betul rindu, ya, supaya kita berbuah. Berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya kita setuju, kita mengerti, kita percaya kepada Tuhan, ya, sehingga apa yang di seluruh kehidupan kita gantungkan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan bertumbuh dalam pengetahuan, sehingga kita bisa bersaksi dengan orang lain bagaimana Allah yang kita sembah betul-betul Allah yang luar biasa. Kita bisa bersaksi, kenapa? Karena kita betul-betul mengenal Allah kita. Kita menyetujui, kita mengakui, kita mengerti tentang Allah yang kita sembah. Itu yang ketiga, buah kebenaran, ya, buah pertobatan, buah pengetahuan tentang Allah. Yang keempat adalah buah karakter. Tolong diklik ini baterainya. Ya, buah karakter. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Buah karakter itu harus ada di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Orang Kristen terkenal dengan kasih. Apakah betul-betul kita punya kasih? Ya, apakah buah kasih itu benar-benar kita bisa keluar dari kehidupan kita? Buah karakter ini adalah buah yang memang sehari-hari harus kita hasilkan. Sebab apa? Sebab ini berhubungan dengan apa yang kita semua hadapi, jalani, dan buah ini harus keluar dari kehidupan kita. Betul nggak? Ya,
kasih, sukacita di dalam segala keadaan. Apakah kita sukacita? Apakah kita penuh dengan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Ini yang paling susah, betul nggak? Penguasaan diri. Apakah itu kita hasilkan? Ini disebut dengan buah karakter. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya seluruh dunia ini pada setuju. Kalau kita punya karakter ini adalah karakter yang terbaik. Katakan amin. Ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, selain buah-buah ini, ada satu buah lagi, yaitu diklik. Ya, buah jiwa-jiwa. Kita membawa jiwa-jiwa datang untuk bisa mengenal Tuhan. Katakan amin. Ini bicara bukan soal saudara harus jadi penginjil, bukan, ya. Dan ini bukan cuma kerjaan penginjil buat jiwa-jiwa itu. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. 1 Timotius 1 ayat 4 berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan rindu orang-orang yang belum kenal Tuhan di sana, mereka bisa kenal Tuhan melalui kehidupan kita. Katakan amin. Oleh karena itu orang Kristen harus berbuah. Buahnya itu yang mencerminkan kekristenan kita. Orang akan lihat, iya dia orang Kristen. Ya, orang bisa bertobat, memang karya Roh Kudus. Tapi kita adalah duta-dutanya Tuhan untuk bisa membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Coba, ini jumlah orang di sini kira-kira berapa? Kalau bawa satu orang aja tiap minggu, bawa satu aja, tempat ini nggak akan cukup lagi. Betul? Jadi ini kewajiban kita, saudara, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, ya, menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Jadi ajak orang-orang untuk datang ke gereja. Kita bisa bersaksi di dalam kepada mereka tentang kehidupan kita, dan orang akan lihat buahnya, ya. Ada buah kebenaran nggak di dalam kehidupan kita? Orang akan lihat itu. Kalau ada buah kebenaran, orang akan gampang untuk ikut kita. Memang semua itu karya Roh Kudus. Kita cuma kaki tangannya Tuhan. Apakah kita mau bersaksi dan membawa jiwa bagi Tuhan? Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama disebut dibersihkan. Coba kalau diklik. Dibersihkan, katakan dibersihkan. Dibersihkan dari kotoran, ya. Kalau ada yang mengganggu kita, menghambat kita, ada mungkin pohon-pohon lain yang merambat, ya, itu dipotong, dibersihkan. Nah, proses pembersihan ini terkadang lewat persoalan yang Tuhan izinkan. Setiap orang punya persoalan. Nah, tergantung kita melihatnya, paradigma kita, bagaimana melihat persoalan hidup kita. Tetapi persoalan yang dimaksud bukan persoalan yang diciptakan sendiri, bukan cari masalah sendiri, ya, tapi persoalan yang betul-betul tiba-tiba datang. Persoalan bisa dipakai Tuhan dan diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk memproses kita untuk menjadi dibersihkan. Ya, misalnya saudara terkasih di dalam Tuhan, contohnya ini diri saya aja deh, ya, nggak ada orang sempurna, betul kan? Saya itu orangnya nggak sabaran. Ya, istri saya suka ngomel, kok nggak sabaran amat.
Situasi, kondisi, keadaan yang saya hadapi kadang-kadang itu membuat saya diuji oleh Tuhan, apakah saya sabar atau tidak. Itu salah satunya. Ya, ada orang yang nggak bisa mengampuni, ya. Misalnya di rumah tangga ribut, suami istri ribut. Kadang-kadang keributan itu Tuhan izinkan, apakah mereka bisa saling mengampuni, saling menerima. Itu bisa terjadi. Jadi kadang-kadang paradigma kita mesti lihat. Persoalan yang timbul di dalam kehidupan kita kadang-kadang dipakai oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan supaya kita dibersihkan, katakan amin. Ya, itu dibersihkan dari segala kekotoran, dari ego kita, dari sifat buruk kita, dari karakter kita. Karena salah satu buah yang Tuhan inginkan itu karakter kita, buah roh itu. Apakah kita punya kasih? Apakah kita punya kesabaran? Apakah kita punya murah hati? Apakah kita punya kesetiaan? Apakah kita punya kelemah lembutan? Apakah kita punya penguasaan diri? Itu yang Tuhan ingin ada di dalam kehidupan kita. Karena itu setiap persoalan, ya, itu menjadi proses bagi kita supaya buah karakter kita bisa keluar. Enak nggak dibersihkan? Tidak enak. Di proses Tuhan itu tidak enak. Tapi waktu kita berserah, ya udah diproses, punya masalah, kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita bisa melewati proses demi proses, saya percaya buah kita akan semakin banyak. Katakan amin. Ya, buah roh ini dari 9 buah roh mungkin tidak bisa semuanya, saudara. Tapi itu satu persatu Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita lewat masalah yang kita hadapi. Karena itu setiap masalah persoalan dalam hidup kita mulai berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau ini memang prosesnya Tuhan, izinkan itu terjadi supaya kita dibersihkan, katakan amin. Oleh kanan kiri bilang, kita mungkin lagi dibersihkan. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, coba lanjut. Mati. Oh udah. Oh itunya mati. Oke, dua konsekuensi yang kita hadapi, ya. Yohanes 15:16 berkata bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Siapa yang dipilih Tuhan? Angkat tangan. Kita semua sudah dipilih. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya dan saudara. Untuk apa? Supaya kita pergi, ya, menjadi saksi, ya, dan menghasilkan buah yang tetap terus menerus. Apapun prosesnya, apapun keadaannya, Tuhan mau supaya kita tetap berbuah. Nah, posisi kita adalah carang, ya, cabang-cabang dari pokok, di mana Yesus adalah batang pokoknya. Sebagai carang atau ranting, kita menghadapi dua kemungkinan yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita lari. Yang pertama, jika mau berbuah, kita harus siap dibersihkan. Colek kanan kiri, siap dibersihkan. Ya, dibersihkan tuh nggak enak. Sekali lagi dibersihkan nggak enak. Kenapa? Tuhan bisa pakai persoalan dalam hidup saudara, ya, itu sebagai amplas, atau Tuhan bisa pakai orang-orang paling dekat sebagai besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, berapa banyak pasangan suami istri yang konseling itu berantem, ya, ujung-ujungnya mau terima lagi nggak, mau mengampuni nggak, itu diproses masing-masing. Banyak persoalan yang Tuhan izinkan juga melalui orang lain, di kantor misalnya, dimanapun, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan sekalipun, banyak gesekan. Supaya apa? Kita dibersihkan, ya. Tadinya kita nggak bisa mengampuni, bisa jadi mengampuni. Tadinya kita nggak sabar, kita jadi bisa sabar. Tadinya kita kasar, jadi lemah lembut. Ya, banyak hal yang Tuhan bisa pakai. Yang kedua, kalau nggak mau berbuah, konsekuensinya dibuang ke dalam api. Ini saya percaya api yang dimaksud juga bukan cuma tertulis api saja, tetapi ini bicara tentang juga neraka. Ya, karena kalau nggak berbuah, apa yang Tuhan bilang? Dipotong. Saya berdoa nggak ada dari kita yang dipotong, ya. Kita harus berbuah. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana kita harus berbuah? Lanjut. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Ingat, kita ini ranting. Tuhan Yesus itu pokok, dia sumber kehidupan. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau kita tidak menekatkan diri kepada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Nggak bisa.
sumber kehidupan itu dari pokok. Ya, seperti pohon, ranting-ranting itu bisa berbuah, itu dapat makanan dari pokok. Ya, dapat nutrisi, dapat air dari segala macam, itu dari pokok. Kalau kita melekat kepada Tuhan, saya percaya sumber kehidupan itu dari Dia, betul nggak? Damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat-berkat materi yang kita kerjakan itu diberkati oleh Tuhan sehingga kita bisa menikmati segala berkat Tuhan. Nah, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus itu artinya begini. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, katakan pedoman. Dan langkah hidup kita, firman-Nya itu harus ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan biarlah firman itu yang menuntun jalan hidup kita, dan terus lakukan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, katakan amin. Segala masalah dalam kehidupan kita sebetulnya jawabannya ada di dalam Alkitab. Apapun yang sedang saudara alami sekarang, kalau saudara rajin baca Alkitab, saudara renungkan, pasti saudara menemukan jalan keluar. Amin. Paling tidak minimal saudara dapat damai sejahtera. Betul? Damai sejahtera itu nggak bisa diberikan oleh dunia. Semu. Orang lagi susah, lagi pusing, dia keluar cari kesenangan, ya, dia mau cari angin katanya. Pulang-pulang bukannya tambah damai, tambah ruwet. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan, dia baca firman, di dalam Alkitab itu banyak contoh-contoh cerita, ya, bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana kalau meninggalkan Tuhan. Itu banyak contoh-contoh cerita. Dari situ kita bisa menjadikan Alkitab sebagai pedoman kehidupan kita, katakan amin. Oleh karena itu baca Alkitab setiap hari, baca, renungkan, ya, supaya kita bisa beroleh damai sejahtera, sukacita, bisa memperoleh jalan kehidupan. Banyak pertolongan Tuhan yang bisa kita ambil dari kita membaca firman Tuhan, katakan amin. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Kata intim dengan Tuhan ini kita sudah sering dengar, ya. Gereja kita DNA-nya itu doa, pujian, dan penyembahan. Itu salah satu keintiman yang kita bisa lakukan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu juga yang artinya tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan hidup kudus, menjaga hidup yang suci, ya. Jadi kita tadi dikatakan kita mesti punya buah pertobatan. Pertobatan itu yang membuat kita hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, lanjut. Di dalam berbuah kita perlu yang namanya langkah-langkah iman, ya, untuk memperoleh buah. Yang pertama itu keputusan, katakan keputusan, ya. Saudara boleh dengar firman Tuhan ini, saudara pulang, ya, saudara mungkin lupa dan sebagainya. Tetapi keputusan itu penting. Sebab apa? Keputusan itu langkah pertama untuk saudara bisa melakukan firman Tuhan. Kita harus memilih berada dalam pimpinan Roh Kudus, ya, atau dalam pimpinan kedagingan kita. Daging ini nuntut, saudara. Nuntut apa? Nuntut selalu ingin dipuaskan. Kalau hujan pagi-pagi, apalagi jadi banjir, mau ke gereja malas gak? Jujur aja, secara daging malas gak? Malas kan? Iya, tergantung kita keputusannya. Kita mau melangkah turun dari ranjang, mandi terus pergi, atau kita mau, ya sudahlah, teruskan tidur kita. Itu keputusan kita loh, ya. Saudara bisa datang ke gereja ini beribadah, itu keputusan saudara. Ya, Tuhan kasih pilihan. Karena kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Dan Tuhan itu menjunjung tinggi kebebasan kita. Ya, kita bukan robot. Kita itu manusia yang diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Tuhan berikan free will, kehendak bebas. Saudara boleh memutuskan mau jalan yang di kanan atau mau jalan yang di kiri, mau pergi ke gereja atau mau nonton di rumah. Itu keputusan saudara. Ya, jadi keputusan itu sangat penting. Itu langkah iman. Saudara turun dari ranjang, pergi ke gereja, lalu datang ke gereja memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara pulang dengan penuh sukacita dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu keputusan, itu langkah iman. Jadi perlu keputusan. Oleh kanan kiri, keputusan yang benar. Ya, oke. Mari yang kedua, komitmen, ya, adalah sebuah konsistensi di dalam mentaati setiap keputusan dan didikan Roh Kudus atas hidup kita, ya.
Karena kita sudah menjadi milik Kristus, sehingga kita harus selalu tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Sebuah komitmen. Seperti apa perjanjian suami dan istri, itu ada komitmen hidup bersama. Itu komitmen. Apapun yang dihadapi, apapun yang sedang dialami di dalam sebuah rumah tangga, tidak boleh bercerai. Itu firman Tuhan. Itu komitmen. Kalau kamu mau menikah sama saya dan saya menikah sama kamu, ada komitmen hidup bersama. Itu komitmen. Demikian komitmen kita dengan Tuhan. Harus ada komitmen, bukan cuma keputusan. Kalau keputusan iya tapi nggak ada komitmen, nggak bisa bertahan lama. Ya, saudara bisa setia sampai hari ini ke gereja ini, ya, beribadah dengan setia, mengikuti semua arahan gembala dan sebagainya. Itu kan sebuah bentuk komitmen saudara, betul nggak? Kepada Tuhan, bukan hanya institusi gereja, tetapi kepada Tuhan secara pribadi. Jadi kita harus komitmen mentaati setiap keputusan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, lanjut. Yang ketiga adalah upaya. Katakan upaya. Segala sesuatu itu harus ada usaha, harus ada harga yang dibayar. Untuk melaksanakan keputusan dan komitmen diperlukan penyangkalan diri. Seperti saudara datang ke gereja ini, itu penyangkalan diri. Orang lain masih enak tidur, ya, hujan-hujan, tarik selimut kayaknya enak. Tapi ketika saudara memutuskan dan mau komitmen untuk datang, ya, ada usaha saudara yang saudara lakukan. Saudara turun dari ranjang, saudara mandi, saudara lalu berjalan sampai ke tempat ini. Itu kan usaha, betul nggak? Nggak serta-merta langsung tiba-tiba saudara ada di tempat ini, betul nggak? Itu semua upaya. Jadi upaya itu perlu untuk melaksanakan keputusan dan komitmen. Dan kita harus mematikan manusia lama dengan upaya yang sungguh-sungguh dan dengan penguasaan diri yang terus-menerus dilatih. Jadi penyangkalan diri itu perlu dilatih, saudara. Ya, contohnya bangun pagi. Bangun pagi itu paling susah. Tapi kalau saudara sudah melewati 21 hari, saudara latih diri saudara bangun pagi, selanjutnya saudara gampang. Perlu latihan, saudara. Ya, bangun pagi itu perlu latihan. Saya salah satu orang yang tidak suka bangun pagi, tapi selalu bangun pagi. Kenapa? Dipaksa. Ya kan, dipaksa. Oleh apa? Oleh keadaan. Kalau mau pelayanan harus bangun pagi. Antar anak sekolah mesti bangun pagi. Bekerja bangun pagi. Mau nggak mau. Ya, itu yang namanya upaya terus menerus. Kalau kita sudah melewati 21 hari, kita melatih diri kita untuk bangun pagi, selanjutnya saudara akan terbiasa. Kalau ada liburan, saya pengen bangunnya siang. Nggak bisa bangun siang, saudara. Nggak bisa bangun siang. Kenapa? Karena sudah terbiasa bangun pagi. Bukan karena saya pengen, tapi karena dipaksa untuk bisa bangun pagi, tetapi akhirnya terbiasa. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar. Kita memang jadi orang Kristen, predikat kita orang Kristen. Tapi bagaimana cerminan hidup kita terhadap dunia, terhadap sesama? Apakah kita punya buah yang bisa dihasilkan? Bukan hanya untuk orang lain, tetapi buah yang terlebih untuk Tuhan. Katakan amin. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan tanya, buah kita apa? Ya, bukan uang kita berapa, bukan berapa banyak rajin kita ke gereja, bukan. Buah yang dihasilkan dari kehidupan kekristenan kita apa? Itu yang Tuhan tanya. Supaya orang lain melihat kita dari buahnya, betul nggak? Jangan kita dicap itu orang Kristen, kenapa kelakuannya seperti itu? Jangan sampai dicap gitu. Kita jadi batu sandungan. Buah yang kita hasilkan bukan buah yang berkenan, tapi buah yang busuk. Betul nggak? Orang akan mencibir kita, orang akan menghina kita. Saudara mau makan buah busuk? Nggak mau kan? Yang saudara cari itu adalah buah yang baik. Demikian orang-orang di luar sana akan melihat kita, supaya kita itu seperti buah yang manis, mengecap hidup kita. Iya benar, dia tuh orang Kristen, begitu baik, begitu penuh kasih. Kan enak didengarnya, betul nggak? Dari situ waktu dia punya masalah datang kepada saudara, saudara doakan, saudara nasihati. Lama-lama Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Dia lama-lama mau ikut saudara ke gereja, betul nggak? Itu salah satu buah jiwa-jiwa sekalian yang bisa saudara hasilkan. Oleh karena itu saudara, ini menjadi renungan kita semua. Bagaimana cerminan hidup kita. Kita boleh jadi Kristen, berapa lama boleh. Menjadi satu kebanggaan mungkin. Tapi yang penting adalah bukan lamanya jadi Kristen, bukan. Tapi buah apa yang kita hasilkan sekarang? Apa yang sudah kita hasilkan? Ya.
Apakah kita punya perusahaan lalu kita menekan karyawan kita caci maki dia? Apakah kita punya istri atau suami sering bertengkar, kita nggak pernah berkata-kata yang baik? Buah apa yang kita lakukan selama kita hidup sebagai orang Kristen? Itu pertanyaan, jawab sendiri masing-masing. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, kehidupan yang berbuah itu adalah kehidupan yang memang Tuhan kehendaki dalam setiap kita, supaya kita buahnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada buah pertobatan, buah kebenaran, pengenalan Tuhan, buah karakter, dan buah jiwa. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan menyenangkanmu. Tuhan merindukan supaya kita bisa berbuah. Tuhan yang memberikan kepada kita kesanggupan untuk kita bisa berbuah. Intinya adalah kita mau dibersihkan oleh Tuhan dari segala kekotoran hidup kita, dan kita tetap melekat kepada pokok anggur, sebab Dia adalah sumber segalanya bagi kehidupan kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, apapun persoalan mereka Tuhan, dan mereka diberikan pengertian supaya mereka bisa menerima. Mungkin saja persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi adalah salah satu bentuk ujian, proses di mana Tuhan ingin setiap kami menghasilkan buah-buah kebenaran di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan berkati, mereka yang berusaha Tuhan berkati, suami dan istri dipulihkan, keluarga dipulihkan, penuh damai sejahtera dan keharmonisan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa tempat-tempat duduk yang kosong akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Biar tempat ini makin hari makin penuh dengan jiwa-jiwa, dan gereja ini makin penuh dengan jiwa-jiwa, dan Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, materaikan setiap kami oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar tidak sia-sia Tuhan Yesus. Biar hati kami seperti tanah yang subur. Setiap benih firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi Tuhan. Menyenangkanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sedang memberikan berkata,